Pada April 2022, Amak Sinta alias Murtede, seorang petani dari Lombok Tengah, menjadi perhatian publik setelah membunuh 2 begal yang hendak merampas motornya. Setelah melawan 4 pelaku, ia dibebaskan dari penahanan dan mendapatkan penangguhan penahanan dari penyidik. Meskipun demikian, statusnya tetap sebagai tersangka. Amak Sinta mengaku senang bisa kembali bersama keluarganya dan bekerja sebagai petani setelah kejadian tersebut. Inilah kronologi lengkap Amak Sinta di tahun 2022 yang melawan begal tapi berujung jadi tersangka. Amak Sinta mengaku terpaksa harus melawan ketika 4 orang begal mencegatnya lalu menyerangnya dengan senjata tajam. Peristiwa itu ia alami di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Paya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 10 April 2022 dini hari sekitar pukul 00 WITA. Naas bagi para penjahat tersebut, 2 diantaranya tewas di tangan petani itu dan sisanya melarikan diri. Ketika itu Amak Sinta hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Di perjalanan yang sepi dan gelap itu, Sinta diikuti oleh 4 orang yang ternyata begal. Para begal terus mendekat menyerempet motor Sinta. Namun ia masih bisa menghindar, hingga akhirnya mereka menghadang Amak Sinta yang seorang diri. Jalannya memang gelap. Istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk menjaga-jaga. Saya bawa, di tengah jalan saya dihadang, ditanya mau kemana dan langsung ditebas tangan saya. Kemudian punggung serta pinggang saya ditebas menggunakan samurai, kata Amak Sinta saat ditemui di rumahnya di Dusun Matek Maling, di Desa Ganti, Kecamatan Paya Timur, Lombok Tengah, Kamis 14 April 2022. Karena dihadang, Amak Sinta terpaksa turun dari motor. Ia turun dari arah kiri dan langsung ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak 2 kali. Begal lainnya juga turun dari motor dan ikut menyerang Amak Sinta. Sang lawan, daripada saya mati, saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan mengadang, saya ingin lari, tapi dia justru menebas saya berkali-kali, katanya. Dengan pisau dapur itu, Amak Sinta menonjok seorang begal yang menyerangnya. Pisau dapur itu mengenai dada kiri begal. Begal lainnya masih menyerang. Sementara Amak Sinta terus bertahan membela diri. Sampai akhirnya 2 dari 4 begal menjauh sekitar 400 meter. Seiring dengan itu, seorang begal mengambil sepeda motor milik Sinta. Amak Sinta mengejar begal yang akan membawa kabur motor itu dan menusuknya dari arah belakang hingga terkapar. Melihat 2 rekannya roboh bersimbah darah, 2 begal lainnya melarikan diri. Selain itu, Amak Sinta mengaku sempoyongan di tengah jalan dan bergerak ke pinggir jalan. Beberapa kali ia berteriak minta tolong, namun tak ada satupun warga yang keluar menolongnya. Setelah dini hari, barulah warga keluar ramai-ramai melihat 2 begal bersimbah darah. Sinta yang duduk di tepi jalan diberi minum dan menceritakan apa yang dialaminya, hingga akhirnya pulang ke rumahnya di Dusun Matek Maling. Ia menentangkan diri di dalam rumah seakan karena tubuhnya yang ditebas masih terasa sakit. Meski begitu, tidak terlihat ada luka di sekujur tubuh Amak Sinta, hanya ada goresan kecil atau seperti goresan merah di bagian punggungnya. Tidak ada bekas luka yang menganga. Tuhan memberi perlindungan saya. Tidak ada ilmu kebal. Saya ini orang tidak sekolah, hanya petani tembakau, ujarnya dengan senyum tipis sambil memegang punggungnya yang masih terasa sakit. Amak Sinta mengaku bahwa baju yang dikenakannya saat kejadian robek seusai tebasan pelaku. Namun tubuhnya sama sekali tidak mengalami luka. Melihat senjata yang dipakai saat menebas tangan saya, mungkin tangan saya sudah putus, tapi saya tidak apa-apa karena Tuhan melindungi, katanya. Usai kejadian, Sinta mendekam di kamar merasakan tubuhnya yang sakit dan diobati oleh keluarganya. Bahkan warga sekitar atau tetangganya tidak mengetahui apa yang dialaminya. Situasi menjadi ramai setelah aparat kepolisian datang pada Minggu 10 April sore dan mengambil barang bukti berupa pisau yang digunakannya membunuh 2 begal. Polisi juga membawa sepeda motor miliknya. Saat polisi datang, Amak Sinta sedang berada di rumah keluarganya. Pada malam harinya, ia dijemput polisi tanpa perlawanan karena kedatangan polisi itulah peristiwa yang dialaminya diketahui banyak orang. Dusun Matek Maling,
Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah tiba-tiba ramai ketika Amak Sinta pulang kembali ke rumahnya setelah penahanan atas dirinya ditangguhkan polisi. Sinta ditetapkan tersangka akibat perlawanannya terhadap begal yang hendak mengambil motornya. Keluarga dan kerabat dekatnya memadati rumah Amak Sinta. Banyak dari mereka yang mengecek kondisinya. Keluarga datang memang. Mereka mau memastikan saya disiksa atau tidak di sel tahanan, kata Sinta di rumahnya Kamis. Sinta mengaku sedih dan kecewa karena dijadikan tersangka, padahal ia hanya mempertahankan hidupnya atas serangan dari 4 orang begal. Sinta menjelaskan selama berada di kantor Polsek Praia Timur, dirinya dimintai keterangan dan diminta menandatangani berita acara pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ditahan di dalam sel tahanan Polsek. Ada penjelasan bahwa saya dijadikan tersangka, tetapi saya tidak paham karena saya tidak bisa baca. Saya dijadikan tersangka pembunuh. Padahal saya sudah jelaskan kalau saya membela diri, katanya. Dua malam berada di dalam sel tahanan, Amak Sinta akhirnya bisa menghirup udara bebas karena penahanannya ditangguhkan oleh aparat Polres Lombok Tengah setelah aksi sejumlah aktivis membelanya. Awalnya si Amak Sinta tidak percaya bisa bebas karena ada demo yang membela dirinya. Tiba-tiba petugas membuka pintu sel dan menyebutkan bahwa dirinya dibebaskan. Sinta, putri pertama Amak Sinta, nampak lega karena ayahnya telah pulang ke rumah dalam kondisi selamat. Semua keluarga yang berkumpul di rumah Amak Sinta tidak menyangka bahwa Amak Sinta bisa selamat dari serangan begal. Keluarga berharap Amak Sinta bebas dari jerat hukum karena pembunuhan itu akibat membela diri. Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Samsul Hidayat, menjelaskan aparat kepolisian sebagian melepaskan Amak Sinta dari segala tuduhan yang menyebabkan berstatus tersangka pembunuhan. Apa yang dilakukan Amak Sinta semata-mata untuk membela diri. Dia tidak akan membunuh jika nyawanya tidak terancam. Karena nyawanya terancam, maka dia berupaya menyelamatkan diri, dan satu-satunya cara ketika itu adalah melawan begal hingga menyebabkan 2 begal tewas, kata Samsul di kampus Universitas Mataram, Kamis 14 April 2022. Secara hukum, kata Samsul, seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindakan pidana harus didasarkan pada pengertian tindak pidana. Samsul mempertanyakan apakah tindakan Amak Sinta memenuhi syarat sebagai tindakan tindak pidana. Menurutnya, berdasarkan perspektif ilmu hukum pidana, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana jika memenuhi 2 syarat, yakni melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang pidana dan tidak ada alasan penghapus pidana pada diri pelaku. Jika dikaitkan dengan kasus Amak Sinta, maka tindakan Amak Sinta belum dapat melakukan tindak pidana. Benar dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi rumusan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akan tapi dia memiliki alasan penghapus pidana, bisa berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, misalnya membela diri secara terpaksa, sehingga belum bisa dikatakan tindak pidana karena tersangka memiliki alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 49 KUHP, jelas Samsul. Dari kasus Amak Sinta, jadilah pelajaran, waspada kejahatan di sekitar kita, entah itu begal ataupun perampokan. Jangan sampai kita lengah, apalagi jadi korban kejahatan orang lain. Jadi waspada kejahatan di sekitar kita ya. Itulah kondisi lengkap Amak Sinta yang dilansir dari artikel bangkapost.com, bangkatribunnews.com.